kita lihat rumahnya, Pak. Ayo. Wow, nah pemirsa, Anda kembali menyaksikan Property Point masih bersama dengan Direktur dari Paramount Land yaitu Pak Nawawi. Ini keren banget loh, Pak. Iya, jadi kita berada di Paramount Penthouse. Ini adalah salah satu show unit daripada unit yang ada di New Astor. Tepatnya kita berada di rumah tipe lebar 8 dengan panjang 15. Jadi sebenarnya di New Astor cuma ada dua. Ada yang lebar 7 dan ada yang lebar 8. Nah, ini adalah tipe yang besar lebar 8. Dan di lebar 8 ini seluas tanah 96 dengan luas bangunan 68 meter persegi. Itu di dalamnya ada 3 kamar tidur. 3 kamar. 3 kamar tidur. Ini yang pertama. Ini adalah kamar tidur utama yang cukup luas, ergonomis gitu ya. Kemudian di sebelah kiri kamar tidur anak gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah juga kamar tidur juga, anak. iya. Dan ini adalah untuk toilet bersama Iya, gitu. Untuk ruang makan, ruang tamu berada di area sini. Di belakang ada apa itu, Pak? Nah, kalau untuk di belakang, masalah satu yang menjadi kelebihan daripada New Astor ini, selain daripada tadi ada 3 kamar tidur, ada ruang tamu, ada ruang makan, di belakang sana ada dapur. Ada dapur, jadi dapurnya adalah terbuka. Jadi untuk ibu-ibu ataupun millennials yang senang masak, itu bisa beratraksi di luar sana. Ini kita duduk dulu boleh ya, Pak ya? Oke, silakan. Pak, ini tadi Bapak udah jelaskan 3 kamar, dapur, taman untuk memperluas wilayah. Ini ada tangga ke atas dan konsepnya mezanin. Saya kurang familiar nih Pak dengan mezanin ini sebenarnya apa sih Pak? Iya, jadi kehadiran New Astor waktu kita desain memang salah satu yang kita jadikan sebagai selling point, salah satu kelebihan yang mana kita pelajari sesuai kebutuhan juga hari ini adalah dibutuhkannya ruangan yang bersifat fleksibel. Ya, jadi kita diawali dengan itu. Saat-saat sekarang kan orang membutuhkan kadang-kadang ingin merubah sebuah layout itu sering sekali ya. Karena itu kita desain dengan konsep high ceiling. Jadi rumah ini didesain secara tatanan layout dia high ceiling. Nah, karena dia ketinggian dari lantai sampai ke atas itu harusnya 5 sampai 6 meter nih. Nah, sehingga dengan adanya ketinggian itu sangat membuka kemungkinan terciptanya ruang mezanin, ruang tambahan, ya kan, atau flexible room. Jadi banyak nih fungsinya. Jadi misalnya Safa beli rumah di sini, 3 kamar tidur nih udah ada, tapi ternyata butuh mau buat ruang podcast, atau mau buat ruang studio, ruang jahit, atau mau buat tempat bermain anak di dalam ya ruang belajar, bisa memanfaatkan mezanin. Iya, mau tambah ekstra kamar juga mungkin bisa ya ke atas. Atau ya, Pak? butuh 4 kamar tidur, 3 sudah ada di bawah, bisa ditambahkan di atas. Nah, itu yang menjadi konsep high ceiling ini juga. Itu juga dengan adanya konsep high ceiling itu membuat rumah di dalam itu makin terang. Iya. Luas, lega. Kenapa? Nah, itu jendela-jendela kan banyak. Iya. Sehingga cahaya dengan mudah masuk, penghawaan juga masuk. Iya. Dan itu sangat terbukti. Hari-hari ini orang yang beli rumah begitu dia pindah, wah banyak aja yang dia inginkan. Nah, itu bisa menjawab tangga-tangga ini sampai ke ruang mezanin menjadi jawaban. Tapi sebenarnya Pak, kriteria rumah milenial tuh seperti apa sih? Maksudnya kalau saya pribadi, saya suka rumah yang multifungsi. Nah, kalau misalkan menurut pandangan Bapak sendiri, rumah milenial tuh sebenarnya seperti apa? Iya. Astor ini kita cerita tadi ya, Astor ini di launching di bulan Juli tahun 2021. Kita udah punya pengalaman, yang beli didominasi millennials. Dari beberapa kali saya ketemu memang itu mengkonfirmasi bahwa yang namanya millennials, pertama kita lihat dulu tuh, dia ngelihat apa? Niat desain. Yang utama buat milenial desain, maunya apa? Biasanya yang berciri modern, minimalis. Nah, New Astor ini menjadi jawaban. Kalau kita lihat penampakan dari depan, itu terlihat dia modern dan minimalis. Terbukti dengan apa? Dengan kaca-kaca yang lebar, bukan ke dalam, itu menjawab. Yang kedua, millennials itu pengennya simple, praktis, gitu ya. Simple, praktis, mudah dibersihkan. Segala yang sifatnya gaya hidup millennials bisa terjawab.
Dan itu menjadi pertimbangan utama di tempat ini. Contoh misalnya, nah ini ketersediaan ruang fleksibel room itu menjawab millennials. Juga kita menyediakan millennials membutuhkan taman-taman, dia senang yang hijau, green. Di Depan klaster ada, ini di depan, di di belakangan ada. dan di dalam klasternya pun sendiri kita punya beberapa fasilitas-fasilitas taman gitu. Jadi millennials desain green menjadi pertimbangan, hidup di dalam satu rumah yang simple, praktis, itu bisa menjawab semua untuk kaum millennials. Dan itu udah terbukti, 73% pembeli kita millennials. Iya benar. Oh iya Pak, saya keingat sesuatu. Tadi tuh waktu di marketing gallery Bapak sempat bilang ada kemudahan yang ditawarkan. Nah saya mau tahu nih Pak, kemudahan apa sih sebenarnya? Boleh dirinciin lebih detail? Iya, nah ini juga hal yang menarik ya. Kalau kita ngelihat ya millennials itu kan keinginan untuk beli rumah tinggi sekali, gitu ya. Tapi yang selalu menjadi kendala DP, gitu ya. DP, down payment, gitu ya. Nah ini kemudahan itu ya biasanya. Bahkan banyak yang millennials beli akhirnya DP dari orang tua, angsuran dari mereka. Jadi secara penghasilan cukup. Nah ini kenapa saya sampaikan karena memang kemudahan itu yang kita create, itu yang kita ciptakan di tempat ini. Jadi melalui pemberian kemudahan cara bayar kita berikan, yang biasanya DP hanya sekali dibayarkan, ini kita bikin bervariasi. Kita akan ada bikin beberapa lebih tahap panjang. berarti Ya, ya. betul. Misalnya DP 10%, 20%, gitu kan, itu bisa diangsur di tempat kami. Bahkan nilai DP-nya pun dikecilin. Kami mulai dari DP 5% ada. Setelah itu bisa membayar melalui KPR, bisa juga diangsur melalui kami. Nah itu kemudahan itu kita berikan. Kemudahan yang lain yang kita berikan adalah kita juga isi beragam benefit. Nah customer biasanya kalau pengen beli rumah, begitu dia pindah, dia butuh apa sih? Furniture, elektronik, dan banyak hal yang dia inginkan. Nah salah satu contoh yang kita berikan adalah kalau Safa tinggal di sini nggak perlu beli AC. Sudah disediakan Dapat berapa banyak, Pak? sesuai dengan jumlah kamar. Berarti Kalau kamarnya kamar. 2 kamar tidur. Kalau kamarnya 3, kita isi 3 kamar tidur. Itu kebutuhan mendasar. Kita akan isi. Yang kedua, butuh furniture. Nah, kita nggak ingin memberikan seperti furniture bentuknya seperti apa, tapi kita hanya menyediakan voucher. Voucher ini untuk apa? Voucher belanja di IKEA. Wow. Artinya di sana bisa memilih sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya meja, beli meja, butuh kursi, beli kitchen set. Nah itu menjawab bagaimana ketika orang pindah. Dia sudah mendapatkan voucher furniture, dia sudah mendapatkan AC. Berikutnya biasanya kalau pindah rumah, dia harus membayar iuran pengelolaan lingkungan. Biasanya. Nah untuk promo hari ini, kita berikan kemudahan sampai dengan free IPKL senilai 5 juta. Artinya pindah saja, gitu. Pindah sudah dingin, sudah menyediakan furniture dan nggak perlu bayar lagi karena kita berikan free IPKL. IPKL itu iuran pengelolaan keamanan dan lingkungan. Semudah itu. Wow, promonya banyak, kemudahan DP-nya juga ada. Ini tapi satu yang dari tadi saya juga penasaran dan belum terjawab. Developernya Pak, siapa developernya bisa bikin sedemikian keren dengan konsep sedemikian keren? Iya benar, membeli sesuatu, ingin mengambil sesuatu harus kenal. Kan kayak kenal pasangan Pak. Kata, iya benar. Nah, ya seperti kita lihat ya, kita ini adalah namanya dari naming udah jelas. Ini adalah Kota Baru Paramount Petals. Paramount Petals ini dikembangkan oleh salah satu developer, bisa dikatakan sebagai salah satu developer besar di Indonesia untuk pengembangan Kota Baru. Kami sudah mengembangkan Kota Gading Serpong ya, Kota Gading Serpong seluas 2.000 hektar. Kami sudah kembangkan di sana, sudah jadi, sudah dihuni dengan beragam fasilitas di sana, termasuk exit tol kita bangun di sana. Nah kali ini kami dari Paramount Land ya, Paramount Land. Kalau tadi kita sudah membentuk menjadikan Paramount Land Gading Serpong, Kota Baru, kali ini kami membangun Paramount Petals. Jadi kami dari Paramount Land tentunya sudah memiliki track record, ya, beberapa proyek yang kita sudah kembangkan, komitmen-komitmen yang pernah kita janjikan di Gading Serpong sudah terjadi. Nah kami sangat berharap bahwa melalui komitmen-komitmen itu Paramount Land menghadirkan Paramount Petals di sini, tentunya sedikit menduplikasi dari Gading Serpong. Jadi kalau Mbak Safa mau tahu seperti apa Paramount Land,
welcome, silahkan datang ke Gading Serpong. Untuk melihat gambarannya nanti Paramount Petals kurang lebihnya akan seperti apa? Iya, karena komitmen yang penting, Yep. trust yang penting. Nah, kami Paramount Land bisa di searching di IG kami ataupun di internet, itu akan terlihat dengan jelas siapa kami. Wah, luar biasa ya pemirsa. Ini perjalanan saya 1 hari ini mengunjungi Paramount Petals. Dijelaskan sangat detail, luar biasa sekali, visi misinya juga, dan ya semoga saya bisa dapat ya Pak rumah di sini atau kedepannya lagi nantinya. Makasih banyak Pak Awi atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu Pak Awi. Siap, terima kasih Safa. Ya, itu dia tadi perjalanan saya di Property Point. Ya, seperti yang tadi sudah Pak Awi sampaikan ya, bahwa walaupun dihadapi dengan inflasi ataupun pandemi, tetapi rumah itu memang menjadi kebutuhan dasar dari setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang memang jumlahnya ratusan juta. Jadi gimana? Berminat untuk beli properti di Paramount Petals? Saya Syafina Sasyar bersama dengan Adi dan juga Ajat untuk CNBC Indonesia. Informasi terkait hunian kota mandiri di Barat Jakarta tadi didukung oleh Paramount Petals New Township, persembahan terbaru dari Paramount Land.